Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wan nadhru, di antara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bernadar. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, wan nadhru huwa iltizamu ibadatin lam yalzam biha asy-syar'u. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, nadar itu adalah huwa iltizamu ibadatin, mengharuskan sebuah ibadah, lam yalzam biha asy-syar'u, yang tidak diwajibkan oleh syariat. Jadi nadar itu seorang mewajibkan kepada dirinya sebuah ibadah yang mana hal tersebut tidak diwajibkan pada asalnya oleh syariat. Wa huwa naw'un min anwa'il ibadati. Kata Syekh Shalih Fauzan, dia adalah macam di antara macam-macam ibadah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka, dan takut pada suatu hari yang azabnya itu merata di mana-mana. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fa'asna alaihim annahum yufuna bin nadhri. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji. Asna alaihim, Allah memuji atas mereka, annahum yufuna bin nadhri, bahwasanya mereka itu menunaikan nazar. Maka maksudnya di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya nazar itu ibadah, karena Allah memuji bagi mereka yang menunaikan nazar. Maka ini di antara bentuk pendalilannya. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja yang engkau nafkahkan, engkau infakkan, atau apa saja yang engkau nazarkan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qaranahu ma'a an-nafaqati was-sadaqati. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan nadar bersamaan dengan nafaqah, apa yang kalian nafkahkan, was-sadaqah, dan apa yang kalian sedekahkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan nadar tersebut dengan nafkah dan sedekah. Wan nafaqatu was-sadaqatu ibadatun. Dan nafkah, menafkahi atau bersedekah itu adalah ibadah. Fayakunu an-nadhru ibadatan. Maka nadar kalau begitu dia juga ibadah. Kenapa? Karena Allah menggandengkan nadar tersebut dengan dua ibadah sebelumnya. Berarti menunjukkan bahwasanya nazar itu adalah ibadah, adalah ibadah. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara nafkah atau sedekah dengan nazar, maka ini menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal yufu nudhurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu, yaitu yang dimaksudkan adalah Baitullah, di dalam ayat ini. Wal yufu nudhurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Di dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-29. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qaranahum ma'at tawafi. Nah, di dalam ayat ini nazar itu Allah gandengkan bersamaan dengan tawaf. Kalau tadi
nadar digandengkan dengan sedekah, ya, sedekah dan nafkah, yang menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan tawaf. Wa tawafu ibadatun lillahi azza wajal. Sedangkan tawaf itu adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Fal wafa'u bin nadri ibadatun. Maka menunaikan nazar itu adalah ibadah. Kalau begitu, hadza fin nadri ta'ati. Ini apabila nazar itu berkaitan dengan nazar ketaatan. Idza nadhara ayyatasaddaqa, apabila seorang itu bernazar untuk bersedekah misalkan. Idza nadhara ayyusalliya, apabila seorang itu bernazar untuk salat misalkan. Idza nadhara ayyasuma, apabila seorang itu bernazar untuk berpuasa misalkan. Idza nadhara ayyahujja, apabila seorang itu bernazar untuk berhaji misalkan. Idza nadhara ayyatamira, apabila seorang tersebut bernazar untuk berumrah. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang bernazar untuk melakukan ketaatan, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Kata Nabi SAW, siapa orang yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Adapun kata Syekh Shalih Fauzan, amman nadhrul ma'siyati fa innahu yahrumul wafa'u bih. Adapun nazar kemaksiatan, dia bernazar justru ingin melakukan kemaksiatan. Misalkan dia mengatakan saya bernazar hari ini untuk minum khamar misalkan. Atau dia mengatakan apabila saya sembuh nanti saya akan traktir teman saya untuk minum khamar. Waliyadzubillah. Maka ini nazar maksiat. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang selanjutnya. Nabi SAW mengatakan man nadhara ayya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka tidak boleh memaksiati Allah, ya. Wa min nadril ma'siyati, di antara nadar maksiat kata Syekh Shalih Fauzan, an-nadru lil kuburi, bernazar untuk penghuni kubur. Faman nadhara li qabrin aw nadhara li mayyitin fa innahu yakunu musyrikan syirkan akbara. Maka barang siapa yang bernazar untuk kubur atau bernazar untuk orang yang telah mati, ya, maka dia musyrik dengan kesyirikan yang besar. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia memalingkan jenis di antara jenis-jenis ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal khawfu, dan di antara bentuk ibadah itu adalah takut. Al-khawfu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, al-khawfu min a'malil qulubi. Khauf, takut itu di antara bentuk amal-amal hati. Fahuwa ibadatun qalbiyatun, maka dia adalah ibadah hati. Wal muradu khauful ibadati. Yang dimaksudkan di sini adalah takut ibadah. Wa huwal khauful ladzi yakunu ma'ahu ta'dhimun wa mahabbatun lil makhufi. Bagaimana takut ibadah tersebut? Takut ibadah itu adalah takut yang disertai bersamanya ta'dhimun wa mahabbatun lil makhufi, adanya pengagungan dan kecintaan kepada yang ditakuti. Nah, itu namanya takut ibadah, ya. Takut ibadah itu apa? Takut yang disertai di dalam takut tersebut ada pengagungan dan kecintaan kepada yang ditakuti. Yuhibbuhu wa yakhafuhu. Dia mencintainya dan dia takut kepadanya. Hadza khauful ibadati wa yusamma khaufas sirri. Maka yang seperti ini adalah khauf ibadah, takut ibadah, dan dinamakan khaufas sirri, yaitu takut yang tersembunyi. Wa huwa la yajuzu illa lillahi azza wa jalla. Maka jenis takut yang seperti ini tidak boleh kecuali hanya diberikan kepada Allah. Falladhi yakhafu min makhluqin khaufal ibadati fa innahu asyrak. Maka siapa orang yang, ya, maka orang yang takut kepada makhluk dengan takut ibadah, apa tadi takut ibadah? Takut yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan kepada yang ditakuti. Maka siapa yang takut kepada seorang makhluk dengan takut ibadah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Wa idza amila lahu naw'an min anwa'il ibadati li'annahu yakhafuhu wa idza amila lahu
apabila dia melakukan sesuatu untuknya, ya, nau'an min anwa'il ibadati, jenis di antara jenis-jenis ibadah, ya, li'annahu yakhafuhu. Kenapa dia lakukan hal tersebut? Karena dia takut kepadanya. Mislu alladhi yakhafu minal jinni fayadbahu lahum. Nah, di sini beliau memberikan penjelas seperti seorang yang takut kepada jin, kemudian hal tersebut menyebabkan dia justru menyembelih kepada jin tersebut. Ya. Au alladhi yakhafu minal mayyiti fayadbahu lahu, atau seorang yang takut kepada mayit yang sudah dikubur, ketakutannya tersebut kepadanya membawa dia untuk menyembelih kepadanya, untuknya. Hadza khaufu ibadatin. Maka yang seperti ini adalah takut ibadah. Fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar. Maka yang seperti ini dia akan terjatuh kepada kesyirikan dengan kesyirikan yang besar. Amal khaufut tabi'iyyu. Nah, ini adalah jenis takut yang lain lagi. Amal khaufut tabi'iyyu. Adapun takut secara tabiat, ka'an takhafa minal aduwi, seperti seorang takut dari musuh misalkan. Wa takhafa minas sibai, atau dia takut dari hewan buas misalkan. Wa takhafa minas sa'abin, atau dia takut dari ular-ular misalkan. Fahadha khaufun tabi'iyyun. Maka yang seperti ini adalah takut tabiat, laisa huwa biibadatin. Dia bukanlah ibadah. Takut kepada harimau di hadapan, takut kepada singa di hadapan, maka ini bukan takut yang ibadah. Maka ini takut tabiat. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu ta'ala war-raja'u. Di antara bentuk ibadah yang lainnya adalah raja, berharap. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, min anwa'il ibadati ar-raja. Di antara jenis-jenis ibadah itu adalah raja, berharap. Wa huwa ta'milul khairi fima la yaqdiru alaihi illallahu. Yaitu seorang tersebut berharap kebaikan pada hal yang seorang itu mampu, fima la yaqdiru alaihi illallah, terhadap sesuatu hal yang dia tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau dia berharap kebaikan kepada seorang yang tidak mampu melakukannya, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap kepada orang tersebut. Fala yajuzu an tarjua ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Maka tidak boleh engkau berharap kepada selain Allah, kepada yang tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Berharap kepada seseorang yang tidak mampu melakukan hal tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Amma ar-raja'u fil umuril adiyati. Adapun berharap kepada seseorang dalam perkara-perkara adiyah, perkara-perkara muamalah, perkara-perkara biasa, ka'antar jua min syakhsin, seperti contohnya kata beliau, engkau berharap kepada seseorang ayyu'tiya kamalan, agar seorang tersebut memberikan kepada dirimu harta misalkan, au yusa'idaka fima yaqdiru alaihi, atau engkau berharap kepada seseorang agar seseorang tersebut memberikan bantuan kepada dirimu terhadap apa-apa yang dia mampu atasnya. Fahada laisa minal ibadati. Maka kalau yang seperti ini bukan ibadah. Takul, seperti ucapan dirimu kepada saudaramu, ya akhi, arjuka an tu'tiyani kada wa kada. Wahai saudaraku, aku berharap kepada dirimu agar engkau memberikan kepadaku ini dan itu, misalkan. Mimma yaqdiru alaihi, terhadap apa-apa yang kawanmu, saudaramu itu mampu atasnya. Lakin la tarju makhluqan fima la yaqdiru alaihi illallah. Nah, di sini garis bawahnya kata Syekh, akan tapi engkau tidak boleh berharap kepada makhluk yang mana tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Maksudnya berharap kepada makhluk terhadap terhadap hal yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Maka tidak boleh berharap kepada makhluk. Kalladzina yarjunal amwata wal ghaibina wal jinnah. Seperti orang-orang yang berharap roja kepada orang-orang yang telah mati, orang-orang yang tidak ada, atau berharap kepada jin. Hada raja'ul ibadati fala yajuzu wa huwa syirkun akbar.
ya, maka yang seperti ini adalah roja ibadah, tidak boleh, dan dia adalah kesyirikan besar. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan. Barakallahu fikum.